Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto berdasarkan beberapa teori, manga, dan spekulasi. Kemudian kita susun nih menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya itu masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan alur ceritanya. BTW sob, karena ini berkelanjutan, biar nggak miss nih, tonton dulu ya video kita sebelumnya yang ini. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Nah, Boruto episode 297 bagian ke-7 ini adalah evolusi energi Otsutsuki. Pertarungan itu dilanjutkan kembali nih. Setelah scene sebelumnya kita melihat aksi menggila Boruto ketika gemuruh Otsutsuki bangkit setelah 3 tahunan kita melihatnya. Di saat konflik makin memanas, pertarungan menghadapi Jura tak segampang yang dibayangkan. Meski itu adalah kemampuan Otsutsuki, Jura membuat rumit karena mulai menggunakan kemampuan energi Jubi yang baru saja menggunakan bom Jubi tersebut. Borusuki kemudian menyeret Jura lagi nih. Upaya itu digagalkan oleh Sumeaka yang terus saja muncul mengganggunya. Energi itu telah dilepas dan menuju desa. Di sanalah Kawaki yang marah sekaligus berkata, "Sialan kau Jura." Kawaki terbang melesat ke sana nih untuk menyerap energi bom Jubi. Dengan karma miliknya itu, dia tampaknya kesusahan karena karma tersebut mungkin memiliki batasan untuk menyerap energi Jubi yang sebesar itu. Kawaki yang sangat marah berjuang sangatlah keras di garis belakang pertahanan desa, sementara Borusuki berjuang mati-matian mengalahkan Jura. Nah, akhirnya Kawaki bisa membelahnya nih, dan itu beruntungnya kekuatan Otsutsuki juga membantunya pada akhir tersebut. Pertempuran itu menimbulkan efek-efek ledakan yang mengagumkan. Adu daya dan kecepatan mereka tunjukkan nih. Kita melihat bahwa para Sumeaka sendiri juga sedang menghalangi kekuatan dari Borusuki itu untuk menggunakan serangan pamungkasnya. Dia di mode Borusuki-nya tuh lagi-lagi menggunakan Uzuko Vortex nih, entah kesekian kali. Tetapi dengan kejadian ini dia hanya memperbesar jangkauannya dan akhirnya Borusuki berhasil mengenainya. Ternyata itu memang berguna teman-teman. Pertarungan itu mencapai level yang luar biasa sengit nih, dan kemudian baru dimiliki Borusuki itu menjadi lebih mengerikan lagi. Tetapi serangan-serangan dan kecepatan spesial itu berkali-kali digunakan. Jura masih bertahan meskipun sempat terkena Uzuko Vortex nih. Jika tidak karena kekuatan cakra yang sebesar itu, Borusuki harusnya sudah dari tadi memukul mundur Jura. Di momen itu kita mulai ke panel lain lagi, yakni melakukan apa yang terjadi dengan Ego Jubi Matsuri. Dia masih terbang di atas itu dan mengatakan perkataan seperti ini, "Konohamaru, kau sekarang adalah target utamaku. Persiapkan dirimu untuk aku santap sekarang." Nah, ini menarik. Keberadaan Konohamaru memang bisa ditemukan oleh Matsuri setelah dia tahu lokasi bahwa dia bersama para murid Moegi itu menganalisa apa yang baru saja dilakukan Sumeaka ke desa. Ia bersama Inoshikacho memimpin kelompok itu. Pertempuran itu jelas membuat Konohamaru kaget. Siapa kau sebenarnya? Apa yang kau dapatkan jika menjadikan sebagai targetmu? Di sini si Kade juga mendengarkan percakapan itu sambil membuat asumsi dari hipotesanya. Pertemuan itu sebenarnya membuat rasa penasaran yang mendalam bagi Konohamaru sendiri nih, karena orang yang dihadapan itu mirip sekali dengan Kazamatsuri Moegi loh, dimana dalam balik peperangan tersebut angin terasa berembus kencang dan menambah intensitas ketegangan yang terjadi. Ketika salah satu daun itu jatuh ke tanah, di saat itulah Matsuki melesat menyerang mereka nih. Konohamaru langsung sigap mengamankan para kelompoknya tersebut. Pertarungan penggunaan Tiny Doton dilakukan, dimana Konohamaru sendiri sangat lincah seperti biasanya nih, berhasil menghindari serangan-serangan Doton Matsuri. Sementara itu Inojin, Shikade, dan Chocho mulai mengatur strategi untuk membantu penyerangan Konohamaru Sensei. Dia Shikade bahkan sempat menggunakan Kage Mane no Jutsu nih, kembangan dari Kage Shibari. Tetapi itu tak cukup, dia kemudian mundur dulu. By the way nih, Matsuri ini bisa menetralkan segala teknik yang diarahkan padanya ya. Karena itulah Ego Jubi ini spesial. Jadi pertarungan jarak dekat juga bisa fatal padanya jika lawannya menggunakan spesialisasi jarak jauh. Konohamaru bersama tim 7 itu akhirnya menjalankan rencana B nih. Mereka mulai menyerang dengan intensitas tinggi. Tiba-tiba terjadi ledakan di sana dan Konohamaru menghilang. Matsuri mengawasinya dan tiba-tiba Konohamaru di atasnya. Rasengan, bams, apa itu kena? Ya tidak, Matsuri berhasil menghindar. Pertarungan itu berlanjut sengit lagi nih. Jual beli serangan terjadi di sana. Konohamaru yang sempat mundur terlebih dahulu untuk bersembunyi di balik rerumputan menjalankan aksi selanjutnya dengan tim 10 itu. Scene lalu berpindah ke markas Hokage itu, di mana Eida itu masih mengawasi jalannya pertarungan kesatrianya dan juga Bug. Perubahan dari kecepatan Demon meningkat saat menghadapi Bug sendiri nih. Bug di sini cukup tangkas ya untuk tidak terkena sentuhan tangan Demon pada punggung atau pundaknya.
Nah, di saat Demon mendadak mendekat wajahnya nih, Ego Jubi itu berpaling dan keluarlah sebuah teknik yang sempat digunakan pada Boruto. Demon mundur dan berkata, "Apa itu barusan?" Nah, pada area pertama Jura sendiri dengan teknik andalannya dia mengumpulkan energi lagi untuk membuat serangan tekniknya itu lebih berbahaya. Dia mengarahkan serangannya pada Uzui Korasengan Boruto nih. Namun Jura gagal karena energi yang menyelimuti itu direspon cepat oleh rotasi planet Boruto yang akhirnya bisa dinetralkan. Keterampilan Jura dan Boruto saling beradu di sini, tapi sebenarnya Borushiki lah yang terdesak. Dia sudah mulai kehabisan cara untuk meladeni Jura sendiri. Ia mundur searah Kawaki nih, memikirkan kondisi pertarungan jika dilanjut. Kemudian dia berkata, "Sial, pertarungan ini malah akan jadi menguras tenagaku dan merepotkan seperti ini. Siapa sangka Jura memiliki energi dari God Otsutsuki. Kawaki, kau gimana?" Nah, Borushiki yang berada pada mode kendali Momoshiki tadi, Boruto sudah tersadar kembali nih. Nah, sepertinya memang ya antara mereka berdua itu sudah tidak sekolot ketika pertama kali perubahan itu terjadi. Mereka bahkan menganalisa energi dari God Otsutsuki tersebut yang mengalir kuat dalam diri Jura. Maybe next time ya kita akan ngebahas tentang scene yang dikhususkan bagaimana mereka itu bisa berteman antara Boruto dan Momoshiki. Tapi kita fokuskan dulu di sini. Betul sob, alasan Jura bisa mendapatkan kekuatan God Otsutsuki ini ya karena semua itu didasari pada tanda cakran code sendiri yang memang sudah ada shinjutsu dari Shibaya. Sayangnya kode tak menyadari itu. Artinya ketika manifestasi Shibaya ketemu Jubi, ya hasilnya bisa membuka potensi kekuatan-kekuatan seperti ini. Nah, kekuatan ini membuat entitas itu luar biasa. Borushiki aja sampai getir tuh untuk menghadapinya karena kebingungan bagaimana cara mengalahkannya. Dan kekhawatiran itu menciptakan ketegangan baru pada pertempuran area 1. Sementara itu dampak dari pertarungan mereka situasi sudah kayak kapal pecah tuh. Di sini Momoshiki yang menyadari untuk menghadapi kekuatan seperti itu harus dengan kekuatan seperti itu pula. Sama ketika Naruto menggunakan Baryon ketika menghadapi Otsutsuki Ishiki di mode fullnya. Di sanalah mereka memerlukan rencana matang nih. Kira-kira apakah Momoshiki akan menggunakan satu wujud form baru untuk perubahan Borushiki pertama kali di kondisi yang sangat sulit ini? Ya, mereka akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah ekstrim nakama. Tetapi Momo mengatakan, "Kau serius ingin melakukannya, Boruto? Jika itu gagal kau sekarat, maka tubuh ini aku ambil dan ku kendalikan loh. Apakah kau tak takut akan hal itu?" Nah, Boruto kemudian berkata, "Lupakan soal itu. Aku pasti bisa mengambil kembali tubuhku ini dan berteman denganmu secepat mungkin." Momo hanya menjawabnya getir nih. Percaya diri sekali kau bocah bermata biru. Di sini akhirnya kita melihat untuk pertama kali penggabungan kekuatan khusus Boruto dan juga Momoshiki. Itu melepaskan energi luar biasa besar, getaran gemuruh terjadi dan intens sekali teman-teman. Dalam waktu yang bersamaan asap keluar mengingatkan pertama kali Momoshiki bertransformasi dan ya Rinnegan itu muncul di telapak tangan Boruto sendiri. Transformasi luar biasa itu menandai seberapa peningkatan Borushiki yang bisa menyamai Momoshiki di mode monsternya. Jura menyaksikan itu dengan seksama, sementara Kawaki kaget. Luar biasa, Boruto bisa seperti ini sekarang. Beberapa saat kemudian dia langsung menyerang Jura dengan teknik yang kalian hafal betul nih. Ya, bukankah itu teknik Inukai Takeru no Mikoto? Teknik ular seperti kayu itu atau elemen khas dari Momoshiki yang dimiliki Borushiki. Perubahan itu besar sekali sob, malahan kayak sepintas para ular Mitsuki ya, tapi lebih terkesan kecoklatan. Pertempuran itu membuat mata Rinnegan Boruto di telapak tangannya potensi besar-besaran terjadi itu terbuka, di mana Jura sendiri bergerak mundur sebelum akhirnya dia diharuskan merasakan Inukai Takeru no Mikoto. Nah, Borushiki segera meluncur cepat nih mengejar Jura yang kewalahan tersebut karena berentetan serangan ular Borushiki. Jura melompat ke sana kemari hingga akhirnya dia terkena gigitan dari Inukai Takeru no Mikoto. Dalam sebuah momen yang penuh dengan tanda tanya besar tersebut dengan hasil yang belum tentu siapa yang akan menang nanti, situasi sulit ini menanti Kawaki untuk melihatnya sendiri. Kekuatan Boruto yang seluar biasa ini menghadapi Ego Jubi Jura yang terlibat tak terkalahkan. Apa yang seharusnya dia lakukan? Apakah dia bisa melakukan power up-nya ketika menghadapi Jura ini? Dan apakah pertarungan berikutnya akan menciptakan ketegangan lebih sengit lagi antara Jura dan Borushiki? Dari sini evolusi Otsutsuki menjadi kunci menariknya. Sementara para Ego Jubi lain seperti Hidari, Bug dan Matsuri menghadapi para targetnya. Gimana nih nasib Orochimaru setelah ini? Nantikan di part selanjutnya dalam episode fanfiction terbaru ya. So, terima kasih telah menonton Boruto episode 297 bagian ke-7 evolusi energi Otsutsuki. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias nih memberikan alur Boruto paling menggelora tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama, see you next time and salam shinobi.